إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Lima Suku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita melaksanakan salat sunnah rawatib. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, siapa yang salat tatawuan 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangun rumah di surga. Bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan bangun rumah di surga baginya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu dalam riwayat Ibunda Aisyah. Kalau dalam riwayat Ibnu Umar itu 10. Sebelum zuhurnya 2. Jadi kedua-duanya bisa kita ambil. Namun yang paling bagus tentu 12. Makin banyak gerakan, makin banyak amal, makin banyak pahala. Sebagaimana ulama mengatakan, makan aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Sesuatu kalau banyak geraknya, maka makin banyak pahalanya. Ketika Bapak Ibu datang dari rumah ke sini, ada yang rumahnya 100 meter, ada yang rumah 200 meter. Yang 200 meter kalau ikhlasnya sama, maka dia lebih utama. Kenapa? Karena dia lebih banyak geraknya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam yang berbahagia ini adalah melanjutkan materi 2 bulan yang lalu tentang hak muslim sesama muslim. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sesama muslim, inilah yang paling tinggi, iman. Iman itu mengalahkan semuanya. Iman mengalahkan keluarga, iman mengalahkan karib kerabat. Iman lebih tinggi daripada apapun. Karena yang menyelamatkan kita di dunia dan di hari kiamat adalah iman. Maka jangan sampai sesuatu melebihi iman. Jangan sampai. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, Nabi mengatakan hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Kita sudah bahas 2 kemarin ketika 2 bulan yang lalu. Ini bab tentang adab. Kami ambil dari Kitabul Jami', yaitu kitab Bulughul Maram. Tapi pembahasan terakhir Kitabul Jami' Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab beliau Kitab Bulughul Maram, ada nanti namanya bab Kitabul Jami'. Nah, jadi di situ ada beberapa hadis, itu yang kita ambil. Dan ini kami rutin menyampaikan di beberapa tempat. Jadi ini mengulang aja sifatnya. Jemaah yang dimuliakan, bulan lalu kita sudah bahas. Nabi mengatakan di antara hak muslim dengan muslim yang lain adalah yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa sesama muslim, maka kita ucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam. Bukan hanya ya Pak, ya Bu, sehat Pak, sehat Bu, tidak begitu. Memang assalamualaikum. Makanya kata Abdullah bin Salam, ketika pertama kali Nabi hijrah ke Madinah membawa para sahabat, tentu kan ini kan beda alam, ya memang sama-sama Arab juga, cuman beda gaya, beda kebiasaan. Dari Mekah dibawa ke Madinah, ini dipersaudarakan. Apa yang Nabi SAW sampaikan, kata Abdullah bin Salam, ayyuhan nas, wahai manusia semua, kata Nabi kepada para sahabat waktu itu, afsyus salam, sebarkan salam. Jadi menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, ternyata salam ini melunakkan hati. Begitu kemarin kita jelaskan kan, assalamualaikum melunakkan hati. Kalau ada di antara kita kurang baik-baikan orangnya, coba pas jumpa ucapkan assalamualaikum, itu mesti hati langsung lunak itu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, assalam artinya adalah semoga keselamatan. Alaikum, assalamualaikum, keselamatan Allah berikan kepada kalian. Sebagian menyebutkan assalam adalah nama Allah, sebagaimana Ar-Rahman, sebagaimana Ar-Rahim. Ar-Rahman apa artinya Bu? Ar-Rahman Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim apa artinya Pak?
Allah Maha Penyayang. Assalam itu nama Allah juga. Berarti kalau disebut Assalamualaikum, berarti assalam nama Allah, berarti Allah mudah-mudahan bersama dengan kalian. Keselamatan Allah berikan kepada kalian. Jadi mengalahkan selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam. Ini ada orang udah Assalamualaikum, selamat pagi lagi dia. Untuk apa? Tidak usah, Assalamualaikum saja. Oh mungkin basa-basi. Tapi itu gaya-gaya orang luar Bapak Ibu. Kita cukup saja sebagaimana agama kita mengajarkan kita. Assalamualaikum. Selamat. Selamat badannya, selamat fisiknya, selamat imannya, selamat ekonominya. Assalam. Jadi Assalamualaikum 10 warahmatullah, 20 wabarakatuh, 30 kebaikan yang kita dapatkan dalam hadis yang lain. Jadi ternyata Assalamualaikum melunakkan hati, membuat orang satu dengan yang lain saling mencintai. Begitu Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sampai saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi sesama muslim. Lalu Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan satu hal, idza fa'altumuhu tahabbabtum bih, kalau kalian lakukan maka akan saling mencintai. Kata Nabi begitu kepada para sahabat, yaitu afsyus salam bainakum, ucapkan assalamualaikum kepada di antara kalian. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang melunakkan hati tidak cuma assalamualaikum. Ada satu lagi, yaitu kata Nabi, wa at'imut ta'am, bagi makan. Ternyata membagi makan ini melunakkan hati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang susah diingatkan, ajak dia makan. Saya dulu Bapak Ibu ada rumah, waktu rumah sebelum pindah, itu ada anak-anak nakal. Kan banyak anak-anak nakal sekarang, kurang beradab. Pergi mereka sekolah, ya kita tidak harus makan kan. Tapi kalau bisa memberi, kasih uang 1.000, kasih uang 2.000, anak-anak sekolah itu senang hati mereka. Besok nggak nakal lagi. Jadi ngasih hadiah itu penting. Tahadu tahabu kata Nabi. Sering-sering bagi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau ada orang nggak baik-baikan, kasih hadiah. Itu melunakkan hati juga. Makanya yang paling terasa sekali adalah makan. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan sentuh lambungnya kena hatinya. Itu yang pertama, bahwa assalamualaikum melunakkan hati. Kemudian disebutkan juga kemarin kita bahas bahwa assalamualaikum, orang yang sering mengucapkan assalamualaikum di dunia, ini ciri-ciri ahli surga besok di hari kiamat. Karena ahli surga mereka itu sering mengucapkan assalam, keselamatan. La yasma'una fiha laghwan illa salama. Mereka tidak mendengar di surga kata yang sia-sia kecuali salam. Udkhuluha bisalamin aminin yauma yalqaunahu salam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, assalamualaikum nih sangat dianjurkan, tapi nampaknya kita jarang mempraktekkan. Ya enggak Pak? Jarang kan kalau kita jumpa assalamualaikum, kan jarang. Harusnya begitu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam ke kita, wajib kita jawab. Kalau enggak dosa gitu Bapak Ibu. Kecuali di depan umum seperti ini. Nah, ini berarti hukumnya fardu kifayah. Sebagian sudah menjawab, yang lain bebas dari tanggung jawab untuk menjawab salam. Makanya Bapak Ibu, saking tamaknya para sahabat, namanya Ibnu Umar, beliau masuk ke pasar, dia bukan pergi belanja, tapi hanya untuk menyebarkan assalam. Kata Tufail bin Ubay bin Ka'ab, kenapa kita tidak duduk saja, kenapa harus keliling? Kata Ibnu Umar, begitu, biar orang semua ikut. Begitu tamaknya sahabat untuk tentang assalamualaikum, yang kita anggap sepele ternyata luar biasa. Bahkan jamaah, dulu ada ketika Nabi datang ke rumah sahabiah, ketika itu kalau tidak salah ingin mencari suaminya, Nabi mengucapkan assalamualaikum. Ketika itu apa yang terjadi? Yang di rumah ini menjawab, tapi dengan pelan sekali. Assalamualaikum kata Nabi. Dia menjawab waalaikumsalam, pelan. Kenapa? Biar Nabi mengulang lagi assalamualaikum untuk yang kedua kalinya. Karena ini jarang-jarang doa yang disampaikan sama seorang Nabi yang mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menjawabnya pelan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Nabi mengucapkan 2 kali assalamualaikum, dia pun menjawab dengan pelan, biar Nabi tidak dengar dan diulang lagi waalaikumsalam, sampai 3 kali. Dia kan 3 kali cuman, kalau tidak pulang, kan begitu. Akhirnya dia keluar, ya Rasulullah,
engkau ada apa ke rumah kami? Ada orang, kata Rasul. Ada ya Rasul. Kenapa kamu tidak menjawab salam saya? Saya jawab ya Rasul, tapi pelan. Kenapa? Biar engkau mengulang lagi salam untuk 2 dan 3 kalinya. Begitu berharap mereka salam diucapkan. Nah, yang ketiga, kata ulama Bapak Ibu, assalamualaikum ini juga menjadi barometer. Kalau dia sering nggak diucapkan di rumah itu assalamualaikum. Misalnya dalam rumah tangga suami istri cekcok, tidak baikan, tidak ada sakinah. Oleh ulama disebut coba cek assalamualaikum di rumah mereka. Jadi di antara materi parenting kami sampaikan, kalau ingin mendatangkan sakinah di rumah kita itu, coba biasakan rutin-rutin mengucapkan assalamualaikum. Karena dengan begitu keluarga kita akan Allah berkahi, akan diberikan keselamatan. Nah, cuman mungkin kita ini jarang pakai assalamualaikum. Langsung ketok pintu, buka, begitu ya Pak ya. Akhirnya tidak bahagia dia. Ini pertama kemarin. Yang kedua, kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundangnya kita, maka datang. Undangan. Dari semua undangan kan banyak Bapak Ibu. Undangan yang wajib, mayoritas ulama mengatakan undangan pernikahan. Jumhur ulama, jumhur itu singkatan dari jami' masyhur, yaitu yang wajib kita hadir undangan pernikahan. Kalau tidak kita dosa. Cuman ada beberapa catatan yang kemarin kita juga sudah bahas. Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta. Seburuk-buruk makanan adalah makanan baralik. Oh, kok bisa seperti itu? Kata Nabi, yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayyabaha. Kenapa Nabi mengatakan seburuk-buruk makanan, makanan pesta? Karena yang diundang hanya orang yang enggak butuh makan, sementara yang butuh makan tidak pernah diundang. Dan kayaknya kita seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mungkin zaman Nabi sudah begitu juga. Makanya Nabi menegur. Karena bersatunya antara dua manusia yang sebelumnya mereka mungkin banyak maksiat, yang sebelumnya orang sebelum nikah dia enggak banyak taat, setelah nikah kan separuh agama tercukupi, sebagaimana dalam hadis Nabi kan, man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin. Siapa yang menikah maka separuh agamanya telah tercukupi, setengahnya lagi yang lain, puasa, zakat, haji, apa segala macam, setengahnya dinikah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu kan bersyukur kepada Allah kan, diadakan pesta, mengajak orang makan, biar datang rasa syukur kita dengan mengajak orang makan, kan begitu. Makanya ada seorang sahabat dulu dia tidak mampu karena miskin, sehingga kata Nabi tetap adakan pesta, aulim walau bisyatin, adakan pesta meskipun satu kambing dipotong pun jadi, kata Nabi. Begitu. Jadi enggak yang diundang hanya orang-orang pejabat, hanya orang-orang kaya, kawan-kawan mitra-mitra bisnis. Justru orang kaya mengundang yang memang mereka jarang makan daging. Nah, lalu Nabi mengatakan, wa man lam yajib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak hadir dalam undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dulu guru saya mengatakan Bapak Ibu, di pesta nih tidak cuma ini aja catatannya sebenarnya. Ada yang lain. Mubazir paling parah di pesta. Mubazir. Jadi ada orang datang dia pesta, ya kan? Diambilnya 2 sendok nasi, dimakan sesendok, sesendoknya dibuang. Diambilnya gulai ayam, rendang daging, gulai ikan, yang pangeknya lah, yang gulai ininya lah. Habis itu dimakan sedikit, habis itu campakkan lagi. Mubazir sekali, tidak boleh kayak gitu. Jangan Bapak Ibu kita membantu untuk setan bangga, senang dengan kita. Dan ini nampaknya budaya kita se-Indonesia ini. Tidak di Jawa, tidak di Aceh, tidak di Medan, tidak di Sumatera Barat nih, main buang-buang. Akhirnya saya pun mencoba melihat apa iya dibuang-buang sama orang. Pas ada undangan, Ustaz nanti datang anak kami nikah, siap. Datanglah kita kan. Kiranya satu kuali besar, ini yang mau dibawa ke depan, mau dibagi untuk tamu undangan, setengah kuali yang mau dicampakkan, dibuang, dikasih lele. Berapa kilo daging dibuang? Mubazir sekali, tidak boleh kayak gitu. Kita anak pesantren ini lapar-lapar, nampak makan hilang semua, cuman tinggal sendok sama piringnya lagi. Kalau bisa sendok itu dimakan mungkin. Tidak bisa. Kami dulu ingat di pesantren Bapak Ibu, satu nasi jatuh push up 10. Satu nasi push up 10. Ketahuan buang nasi, kena hukum berat.
Kita hari-harian kita malah sering kayak gitu. Nggak boleh. Sering diundang ceramah-ceramah biasa, perkumpulan ibu arisan, perkumpulan apa namanya ini, ada persatuan ini, persatuan itu, ada makan soto dengan ringan aja, itu pun sisa juga. Bapak-bapak ini kayak gitu tuh perangainya nih. Saya enggak ada, tinggal cabe itu aja, tinggal lagi cuma. Itu pun karena sakit perut. Kalau enggak lewat juga. Enggak boleh kayak gitu cuma. Jangan lagi kita biasakan hal-hal yang seperti itu tuh. Itu mubazir itu. Di hari kiamat dosa kita. Enggak baik kayak gitu. Apa Ustaz, nanti kalau kita habiskan dibilang orang cangok kita. Terserah dia. Dia pun cangok juga sebenarnya itu. Sama. Enggak cangok itu biasa. Itu begitu perintah Rasul. Kalau ambil dikit aja. Kalau memang rasanya udah kenyang, ambil sesendok aja. Ngapain 2 sendok kan harus disisa-sisakan. Kan bisa kita ukur, ini lagi lapar apa enggak saya, kan begitu. Nanti dibilang orang dia ketemu kita sekali itu cuman, besok tak ketemu tanda lagi. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, ini godaan setan ini termasuk nih dalam apa ini namanya baralek-baralek nih, buang-buang tuh banyak kali tuh. Iya kan, Bu? Enggak. Nah, itulah. Dipaksa sama Ustadz kami ya. Jadi, ini jangan kita ulang lagi. Kalau udah ngaji berhentilah kayak gitu tuh. Besok di hari kiamat jadi dosa itu bagi kita. Beban di hari kiamat, buang-buang kayak gitu. Makan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau memang rasanya dah ini. Nah, kemarin juga sudah bahas ada 5 syarat wajibnya. Pertama, yang mengundang orang muslim, wajib kita hadir. Kalau tidak muslim tidak wajib. Yang kedua, Bapak Ibu, bersifat khusus, disebut nama kita muttaqin, nah berarti wajib hadir. Tapi kalau kalimatnya kepada jamaah Masjid Raya Limau Suku, berarti pengurus saja yang wajib nampaknya itu. Yang kita hadir ya boleh juga, jamaah kan secara umum. Yang ketiga, di situ disebutkan kalau sudah hadir undangan pertama, kedua tidak wajib lagi. Misalnya ada undangannya hari Jumat akad nikah, hari Sabtu resepsi pernikahannya, walimahnya. Kita hadir Jumat, berarti Sabtu nggak datang kita tidak dosa. Tapi kalau tidak datang kita dosa yang pertama itu, karena hukumnya wajib. Ini jumhur ulama undangan pernikahan. Yang keempat, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Misalnya ke Jakarta sana kan berat, belum vaksinnya lagi, belum ininya lagi kan. Ini tentu tidak menjadi wajib nanti dia kalau memberatkan. Yang kelima, tidak ada maksiat di situ. Tidak ada maksiat. Di antara maksiat dalam pernikahan adalah mengundang perempuan berjoget-joget lagu-lagu jahiliyah. Itu masih ada nggak kita di sini? Kalau ada, jangan lagi. Dosa itu nanti di hari kiamat. Berdosa kita itu. Tidak boleh. Berarti maksiat ada di situ kan? Nah, kalau ulama memang nanti didetail-detailkan sedikit, ada 2 gambaran. Cuman yang kayak gitu saya yakin sepakat tidak boleh hukumnya itu. Kalaupun ada perbedaan sedikit tentang masalah hukum musik, ada yang bilang sebagian haram total, ada sebagian yaitu masih ada ininya, yang penting syaratnya begini. Itu terserah. Tapi yang kayak gitu tuh saya tidak boleh. Itu sepakat tidak boleh. Nggak pakai jilbab, joget-joget, lagu-lagu kucing garong ya kan? Lagu-lagu cinta satu malam depan orang kayak gitu, tidak boleh. Haram itu hukumnya itu. Jangan lagi dibuat-buat kayak gitu jemaah. Ustadz ini ngomong kayak gitu di samping kami ada. Terserahlah. Yang penting disampaikan. Jadi Bapak Ibu, sudah kita berhenti yang kayak gitu. Yang ketiga, di antara adab seorang muslim dengan muslim yang lain, wa idzastansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Kalau kita tahu ada kawan kita, kawan bapak, kawan ibu, dia datang ke kita menanyakan satu hal. Di antara contoh misalnya yang sering disebut, anaknya dipinang sama orang. Laki-laki ini baik apa tidak Pak? Menurut Bapak bagaimana? Kan sering juga kalian bergaul. Wah, kalau begitu begini. Enggak, misalnya. Kalau memang dia butuh nasihat, kita tahu nasihati. Kalau enggak, kita dosa. Jadi kita tahu satu hal hukum, lalu dia minta nasihat ke kita. Kita tahu hukumnya, pas pula itu kita tahu. Tahu kita satu itu hukum itu, maka sampaikan ke dia. Karena agama Islam dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Agama ini Bapak Ibu, agama Islam ini penuh dengan nasihat. Karena satu-satunya agama yang memang penuh dengan nasihat cuma Islam. Nggak ada agama lain. Satu-satunya agama yang bahasa kitabnya satu, nggak ada perubahan, cuman Al-Quran. Kalau kitab-kitab lain berubah dia. Orang baca Bible di Indonesia, pergi dia ke Spanyol, orang Spanyol dia nggak tahu itu Bible tuh, nggak tahu, karena terjemahan semua dan rawan berubah. Kalau Islam enggak, nun semua, alif lam mim, nggak ada alif mim lam, nggak ada deh. Nggak ada deh perubahan. Kemudian belum hadis-hadis Nabi, belum pendapat-pendapat para ulama yang diambil dari Quran dan Sunnah.
satu-satunya agama yang membahas masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, apapun hanya Islam yang bisa membahas 1 kali 24 jam. Makanya agama ini penuh dengan ilmu. Jangan kita pikir ilmu itu cuma sholat, zakat, puasa, haji yang rukun Islam. Bukan. Belum lagi nanti kita di pasar, hukum jual beli, ini segala macam. Cuman Islam yang mampu menjelaskan sedetail itu. Kalau agama lain, kalau mereka meninggal keluarganya, bagi warisan, itu bukan ke pengadilan agama, tapi mereka ke pengadilan negeri. Kenapa? Nggak ada fikih waris di mereka. Kalau kita ada fikih waris, kitanya yang nggak taat kadang. Ya kan? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Dikasih juga ke perempuan semua. Itu kan pusaka tinggi. Oke, enggak apa-apa pusaka tinggi, kan ya wakaf. Pusaka bawah gitu juga haram, enggak boleh. Begitu dia. Pusaka tinggi aja untuk perempuan karena wakaf. Oke, enggak apa-apa, boleh hukumnya. Tapi kalau pusaka randa enggak boleh, harus dibagi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kenapa laki-laki ini kalau nggak punya uang dia nggak bisa nikah? Kalau perempuan modal fisik dia bisa nikah dan wajib mencari nafkah laki-laki. Itu logikanya oleh para ulama. Kenapa dalam Islam bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Karena laki-laki dia nggak bisa kalau nggak mencari nafkah, kalau nggak punya uang dia harus punya harta, bisa dia menikah dan dia mencari nafkah dan membiayai kehidupan. Kalau perempuan tidak. Nah jadi Bapak Ibu di situ, tapi bukan logikanya yang kita sebenarnya menangkan, tapi perintah Allahnya. Jadi agama Islam ini agama paling lengkap, nggak ada. Bahkan sampai Allah mengatakan kalla lamma yaqdi ma amara. Kalian tidak akan mampu melaksanakan semuanya itu. Minimal yang wajib, yang sunnah kita tidak semua mampu. Sebagaimana kata Imam Malik, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki Bapak Ibu. Ada orang rizkinya ke sawah, ada orang rizkinya ke kantor, ada orang rizkinya di pasar, ada orang rizkinya di laut, ada orang rizkinya di udara. Apa tuh? Di udara apa? Pilot berarti kan? Ada orang rizkinya macam-macam. Begitu amal juga. Ada orang kelebihannya puasa Senin Kamis, ada orang kelebihannya di sedekah mudah sekali orangnya. Ada orang kelebihannya mampu sholat tahajud pada malam hari. Ada orang kelebihannya ibadah ya, dia kurang, ini kurang. Kelebihannya apa? Mudah senyum. Akhlaknya baik. Akhlaknya baik dalam satu hadis, kalau akhlaknya baik itu nanti bisa bahkan mengungguli, bahkan mengalahkan orang yang banyak puasa, yang banyak tahajud pada malam hari, tapi akhlak kurang baik. Jadi Allah membagi amal ke kita nih itu sebagaimana Allah membagi rizki. Tidak semua kita mampu Bapak Ibu. Semua puasa ya juga, Senin Kamis, sedekah pagi ya juga, menjenguk orang sakit apa semua enggak. Jarang yang begitu-begitu. Kalaupun ada Abu Bakar mungkin. Abu Bakar radhiyallahu an sahabat Nabi SAW. Nah jadi Bapak Ibu agama ini penuh dengan nasihat. Makanya satu-satunya agama yang bisa bikin pengajian sehari 5 kali itu cuma Islam. Ya, ceramah subuh ke MJ Raya Bukit Tinggi tuh. Ceramah subuh, ceramah zuhur, ceramah asar, ceramah maghrib. Isya aja yang enggak ada cuma. Mungkin kalau ada orang situ dibuat juga ceramah Isya mungkin. Ya kan? Kalau kita di sini nampaknya seminggu 3 kali saja, 4 kali. Oh, 4 kali. Kehabisan materi Ustaz, enggak pernah kehabisan. Kalau kayak saya berlebih materi itu kan. Materi enggak pernah habis. Yang habisnya apa Pak? Jamaah yang habis. Materi enggak pernah habis. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya cerita sedikit. Saya di Musholla Al-Hidayah Padang Luar, itu 12 kali sebulan saya ceramah. Subuhnya 4 kali, setiap subuh Kamis. Zuhur siangnya 4 kali sebulan, kan gitu setiap minggu. Habis itu Rabu, Kamis tadabbur kisah Qur'ani, 476 faidah, baru tadi sampai 65 kami. Kemudian zuhurnya adab, yang ini saya sampaikan, adab. Setiap minggu tuh. Rabunya fikih kontemporer yang terjadi di masyarakat orang-orang pasar, tapi fikih ibadah pendekatan kita. Karena fikih muamalah sudah ada yang lain, ustaz lain. Ini ada habis materi itu, nggak pernah habis. Yang habis itu tadi, jamaah yang habis. Ada yang meninggal, ya kan? Ada juga yang memang dia udah patah semangatnya ngaji, udah istiqomah lagi ada juga. Nah jadi Islam ini agama yang penuh dengan materi. Bapak Ibu, coba disuruh Ustadz, di sini kan Ustadz Taufik tafsir dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas.
Mati kita mungkin belum selesai materi itu ya. Itu baru dari sisi tafsir itu, belum yang lain. Lalu berapa yang kita baru paham tentang agama ini Bapak Ibu? Ini pentingnya kita paham bahwa agama kita ini habis umur kita mengkaji, tidak tembus juga dia tuh, nggak habis materi itu. Berarti kan sangat banyak yang kita nggak paham. Apalagi Bapak Ibu mulai belajar agama nih di saat-saat mau pensiun, atau pas sudah pensiun, atau pas mau mati baru belajar. Ini kan menyesal kita ini sebenarnya nih. B.J. Habibie kan menyesal, beliau Profesor Dr. B.J. Habibie. Waktu dia ceramah di Mesir, ada kan itu rekamannya tuh. Kalau saya dikasih pilihan lagi, kalau umur dibalikkan ke masa muda dulu, saya dikasih pilihan paham Quran atau paham teknologi. Sebenarnya dikotomi ilmu ini nggak boleh, karena ilmu semuanya Allah yang punya kan. Tentang pesawat-pesawatnya Allah semua yang punya ilmunya. Kalau Allah nggak izinkan, nggak paham beliau buat pesawatnya dah. Ya kan? Cuman masanya saja Allah beda-bedakan. Di zaman sahabat Allah nggak kasih, di zaman kita Allah kasih, kan begitu. Jadi kalaupun boleh dipisah, beliau bilang, kalau sekiranya saya dikasih pilihan, pilih ilmu Quran dan Sunnah atau tentang teknologi, saya akan pilih Quran. Tapi di akhir hidup beliau ngomong seperti itu. Berarti selama ini beliau cukup lalai, ya kan? Tapi tetap banyak kebaikan beliau. Tapi beliau sadar di akhir. Terus kami yang masih muda ini, kenapa juga menunggu tua baru sadar seperti orang-orang tua kami? Kan begitu harusnya, jangan. Dan orang tua pun mengingatkan ke anaknya. Ini udah jelas anaknya belum paham, orang tuanya di akhir hayat baru paham, anaknya juga dimotivasi untuk belajar ilmu fardu kifayah, tidak belajar ilmu fardu ain Quran dan Sunnah. Ini masalah di hari kiamat. Bapak Ibu sudah tahu selama ini mungkin salah arah. Kalau cuma makan punya rumah, Ustaz, ngapain kayak gitu dulu ya? Bagus dari dulu kita belajar agama. Oke, sudah tua baru terasa. Tapi anaknya diingatkan, jangan ikuti langkah orang tua yang salah. Tapi nampaknya orang tua tidak lama mengingatkan. Nampaknya kita aja lah, anak terserah dia. Kalau ketemu enggak dapat hidayah, enggak terserah. Nah ini tidak bisa jemaah. Jadi Islam itu mengingatkan kita bahwa menasihati sama muslim, dan Islam ini penuh dengan nasihat. Semuanya ada nasihatnya. Mau ditanya apapun ada fikihnya. Nah, kalau di pihak lain tidak ada tuh Bapak Ibu. Mereka cuman fikih mereka hanya sebatas di lingkungan rumah ibadah mereka. Kalau kita enggak, di luar banyak sana. Bahkan Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti mengatakan Islam berbicara tentang masyarakat itu 2/3, berbicara tentang individu 1/3. Berarti kalau 2/3 itu kan banyak di luar, masyarakat kan banyak di luar ini. Bagaimana hukum menggadai tanah? Kita di Minang nih, kata kawan-kawan saya, banyak bermasalah gadai-menggadai ini. Nah, dibahas. Pihak lain mana ada bahas-bahas kayak gitu. Di kita aja pembahasan tentang peminjaman harta, pinjam 1 juta, balik 1.100.000, riba dibahas. Pihak lain nggak ada bahas-bahas kayak gitu. Bahkan itu menjadi ciri khas mereka, orang-orang Yahudi, dalam menjalani kehidupan. Riba di Islam dilarang, besar dosanya. Jadi agama yang penuh dengan nasihat Islam inilah dia. Yang ketiga, ad-dinun nasihah. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat maka nasihati. Ini adab sesama muslim yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu, adapun yang kelima, yang keempat, Nabi mengatakan wa idza aqasha fahamidallah fashamidhu. Kalau saudara kita bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita disuruh mengucap alhamdulillah Bapak Ibu? Karena kalau kita bersin itu menandakan badan kita sehat. Jadi sekecil itu pun kita bersyukur kepada Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa tahiyat tanda, saya juga belum tahu kali, yang jelas pernah dapat saya penjelasannya. Kalau kita bersin tuh jantung kita berhenti katanya. Lalu ketika kita selesai bersin berdetak lagi, alhamdulillah gitu kan. Kalau sempat tidak berdetak lagi kan mati kita. Ya kan? Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali orang mati tiba-tiba ini kan. Sering kita sampaikan hadisnya. Inna min iktirabis sa'ah ayudhara mautul faj'ah. Di antara semakin dekat terjadi kiamat, banyak orang mati mendadak. Tadi saya lihat video Bapak Ibu, berapa banyak orang yang mati mendadak. Lagi duduk mati, lagi ini mati, lagi di kasir dia mati juga, lagi ngisi galon dia mati juga. Banyak sekali sekarang ini. Berarti tiba-tiba jantungnya berhenti kan? Tidak ada mukodimah kayak dulu.
zaman dulu. Sekarang nih zaman abad 21 ini udah banyak yang seperti itu. Makanya kita harus lebih hati-hati, memperbanyak amal soleh, mengurangi maksiat. Apalagi sekarang maksiat itu terbuka banyak, tidak kayak dulu Bapak Ibu. Terbuka, tidak di dunia nyata, di dunia maya. Itu terbuka maksiat hari ini, di mana-mana itu. Nah, jamaah, alhamdulillah ketika kita bersin. Sekecil itu pun disuruh kita bersyukur, menandakan badan sehat. Kalau tidak bisa kita bersin, maka virus itu masuk ke tubuh kita. Tapi dengan kita dibersinkan oleh Allah, maka kita bersyukur, terbuang, tercampaklah virus tadi lagi. Nah, cuman oleh para ulama dijelaskan bahwa kalau kita bersin ada adabnya juga. Kalau bisa bukan ditahan, dipelankan semaksimal mungkin. Kalau bisa kita tutup, jangan menyebar virus-virusnya ke tempat orang lain. Ini untuk orang yang bersin tadi. Jadi kita disuruh bersyukur sekecil apapun. Makanya Imam Ahmad Bapak Ibu, ketika beliau makan, saya baca, itu kalau satu suap dimasukkan ke mulut, alhamdulillah. Masuk satu suap lagi, alhamdulillah. Masuk satu suap lagi, alhamdulillah. Jadi selalu berzikir kepada Allah. Dan oleh ulama disebutkan makan justru jangan diam. Kalau kita kan makan disuruh diam kan? Diam, makan, diam. Justru kalau saya baca adabnya nggak diam. Justru kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini. Sehingga kita dengan nikmat itu kita betul-betul merasa bukan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar bersin tadi dan yang mengucapkan alhamdulillah, dia mendengar, dia mengucapkan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Lalu yang bersin mengucap lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu dan memudahkan semua urusan. Kira-kira ini terpraktekkan tidak di kita Bapak Ibu? Saya kalau di pesantren terpraktekkan. Jadi karena kami sama anak pesantren, kalau jumpa asal bersin mengucapkan itu. Kita suami istri anak pesantren ketika di rumah bersin dia mengucapkan itu. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Cuman oleh para ulama dijelaskan bersin yang mana yang diucapkan yarhamukallah ini, yaitu bersin yang sekali-sekali cuman. Paling banyak 3 kali. Kalau lewat dari 3 kali, kata para ulama, ini berarti bukan lagi yarhamukallah, syafakallah. Berarti ini orang sakit ya. Bukan bersin yang udah merah-merah hidung dia, bukan. Yang bersin itu tetap alhamdulillah juga. Cuman kalau kita mendengar bukan yarhamukallah, syafakallah, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Yang bersin sekali-sekali aja, cuman yang yarhamukallah itu. Lalu yahdikumullah wa yuslih balakum. Lalu kalau orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Dulu ada kalau tidak salah sahabat bersin, lalu dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah. Ada sahabat yang satu lagi bersin alhamdulillah dia ucap, lalu Nabi mengucap yarhamukallah. Yang sahabat ini nanya, ya Rasul, kok saya enggak engkau doakan? Nabi bilang, kamu enggak mengucapkan alhamdulillah, makanya ucapkan alhamdulillah, habis itu baru yarhamukallah. Dulu ada kisah Bapak Ibu, namanya Abu Daud. Abu Daud ini periwayat hadis. Abu Daud, dia dalam perjalanan mencari hadisnya itu beliau melewati satu sampailah beliau di tepi pantai, tepi sungai atau tepi pantai lah, kurang lebih antara dua itu. Ketika itu menyeberang naik kapal. Ketika kapal beliau yang tumpangi tadi sudah berlanjak, sudah lepas tali dari dermaga jarak berapa meter, ketika itu dari tepian, di tepi laut atau tepi sungai, dia mendengar ada orang bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Abu Daud meminta kepada pengemudi kapal, Pak, bisa enggak kita mundur lagi kapal kita? Enggak usah berangkat dulu, kita mundur. Enggak bisa, soalnya kita ini talinya sudah lepas. Masa kita mundur-mundur ke belakang? Tanggung. Dan banyak kan penumpang lain nanti malah protes. Lalu Abu Daud, bagaimana caranya biar Anda mau Pak? Apa perlu saya bayar? Saya bayar 1 dirham ya Pak ya. Saya penuntut ilmu, uang tidak banyak, saya bayar 1 dirham. Dibayarnya 1 dirham Bapak Ibu, rela untuk kapal tadi mundur lagi. Ketika itu akhirnya, karena kapal juga belum terlalu jauh, kapal pun mundur lagi. Ketika itu bagaimana jemaah? Abu Daud turun dari kapal, lalu dia mendekati orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah yang dia dengar tadi, lalu dia ucapkan yarhamukallah. Cuman itu saya habis itu naik lagi ke kapal deh. Habis itu lanjut perjalanan. Orang di atas kapal tadi tertidur.
ketika mereka tertidur, semua mereka bermimpinya sama, serentak mimpinya. Orang pertama bangun, apa mimpi dia? Dia ceritakan, saya bermimpi barusan. Apa mimpi bapak? Saya bermimpi bahwa Abu Daud membeli surga dengan modal 1 dirham. Orang kedua tersentak bangun lagi. Dia juga bercerita, saya bermimpi Abu Daud membeli surga dengan modal 1 dirham. Orang ketiga bermimpi begitu juga. Orang keempat begitu juga. Orang kelima begitu. Sekapal itu bermimpi, semuanya serentak bahwa Abu Daud masuk surga dengan modal 1 dirham. Bayangkan Bapak Ibu, yang kita pikir kadang amalannya sunnah sepele, tapi itu kadang kabar gembira yang membuat kita masuk surga di hari kiamat. Sebagaimana hadis qudsi Allah berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, nawafil, amalan tambahan, sampai aku cinta kepadanya. Jadi Allah itu akan cinta kepada kita kalau kita masuk kepada level amalan sunnah. Jangan hanya bertahan di amalan wajib. Ya kalau wajib bertahan memang harus. Tidak boleh kan kita meninggalkan sholat maghrib karena wajib. Tapi kan boleh-boleh saja kita meninggalkan sholat ba'diyah maghrib kan Bu, 2 rakaat habis maghrib kan boleh-boleh saja karena hukumnya sunnah. Ternyata kadang amalan sunnah ini Bapak Ibu yang membuat kita masuk surga di hari kiamat. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah juga seperti itu. Tapi judulnya lain. Bilal bin Rabah, Nabi melihat sendalnya lebih dulu masuk surga daripada orangnya. Kan begitu kisahnya tuh. Datang Nabi, dipanggilnya Bilal. Bilal, amalmu apa? Sehingga saya melihat bahwa sendalmu lebih dulu masuk surga daripada anda. Apa amalan yang kamu lakukan? Tidak ada ya Rasul, biasa saja. Tapi saya ini orangnya selalu wudunya kalau batal langsung wudu lagi, salat 2 rakaat. Kalau batal wudu lagi, salat 2 rakaat. Itu rutin. Ternyata dia rutin melazimi wudu dan dia salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Itu rutin. Dan kita mungkin hampir-hampir tidak rutin. Ya kan Bapak Ibu? Tapi itu pula yang bikin sendal dia duluan masuk surga daripada orangnya. Jadi amalan-amalan sunnah ini kadang-kadang di situ pula kita dapat keutamaan di hari kiamat Bapak Ibu jamaah. Jadi yang bersin ini begitu. Jadi sampailah akhirnya Abu Daud karena dia saking semangatnya menjalankan sunnah Nabi, akhirnya ya dapat kabar lewat mimpi-mimpi itu. Nah ini yang keempat, menjawab apa? Bersin. Kalau kita bersin, alhamdulillah diucapkan, orang yang mendengar dia mengucapkan yarhamukallah. Lalu orang yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Bapak Ibu, kalau di masyarakat agak susah karena tidak ada peraturan. Tapi kalau kita buat di rumah, cobalah praktekkan ini. Ini sunnah Rasulullah yang Rasul perintahkan kepada kita untuk menjalankan. Yang kelima, dia ada 6, terakhir. Ada 2 lagi. Kata Nabi, wa idza marida fa'udhu. Kalau saudara kita sakit, maka jenguklah dia. Bapak Ibu, hari ini ada menjenguk orang sakit? Ada tidak tetangga kita yang sakit? Tidak ada, sehat semua ya. Berarti orang sini ini karena banyak pengajian, rutin sholat ibadah, badannya sehat, stabil. Karena orang beriman itu jarang sakit ya. Orang beriman jarang sakit. Nabi tidak pernah sakit. Nabi kalaupun sakit cuma 2 kali. Sekali kena racun sama perempuan Yahudi. 1 kali lagi pas beliau mau meninggal. Yang lain nggak ada sakitnya. Jadi apa ini? Sebab psikis mereka stabil, dekat sama Allah, kan begitu. Ustadz ini kebanyakan sakit Ustadz. Mungkin Ustadz itu pandai ceramah aja dia mungkin. Tapi dia jarang untuk bagaimana dirinya. Itu. Karena saya pernah diingatkan Ustadz ini itu aja penyakitnya 4 katanya. Apa itu Pak? 1 gula, 2 jantung, 3 kolesterol, 4 apa satu lagi lupa saya. Kok begitu ya katanya? Berarti Ustadz ini tidak mantap juga dia berarti. Tidak ikut Rasul berarti. Ya kan? Habis pengajian teh telur. Nanti zuhur pengajian teh telur lagi. Asar teh telur. Apa ndak kolesterolnya? Habis pulang pengajian disuruh makan gazebo pula lagi. Baralik 3 kali, makan terus. Apa ndak, ya kan? Jadi meleset dia kadang dia. Di luar jalur. Teori tahu, prakteknya agak pantang sedikit, ya kan? Itu. Kayak saya Bapak Ibu saya jaga-jaga kali. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah sekali waktu sholat subuh bertanya kepada para sahabat,
Siapa yang diantara kalian pagi ini, waktu itu pagi, entah habis sholat subuh atau tidak, pokoknya pagilah. Saya nggak berani memastikan. Siapa yang diantara kalian pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang ngasih makan orang fakir miskin? Siapa yang berpuasa? Semua menjawab. Hanya Abu Bakar yang mengatakan saya. Abu Bakar aja semua. Yang lain enggak. Makanya Abu Bakar itu gelarnya As-Siddiq. Betul-betul jujur dia dengan keimanannya. Menjenguk orang sakit, udah. Mengantar jenazah, udah. Ngasih orang makan, sudah. Apa lagi? Puasa, iya. Abu Bakar itu orangnya. Jadi jamaah, banyak sekali hadis-hadis Nabi menganjurkan kita menjenguk orang sakit. Makanya salah satunya ini, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sakit ini ternyata banyak hikmahnya. Bahkan kata para ulama, nikmat yang membuat kita lupa sama Allah dengan sakit yang membuat kita ingat dengan Allah itu lebih baik sebenarnya daripada kita sehat melupakan Allah. Jadi kalau orang dia sakit itu sombongnya hilang, ya kan? Orang kalau dia sakit yang biasanya teriak-teriak, dia nggak berani teriak lagi. Saya kalau ceramah teriak-teriak, kalau udah sakit nggak berani saya teriak lagi. Karena nanti kita tumbang nih pokoknya. Pernah kemarin saya khutbah di Nurul, mana itu nama masjidnya, Nurul Huda. Itu kita waktu itu memang tidurnya kurang, kemudian ceramahnya terlampau banyak. Pas khutbah Jumat itu udah goyang, kayak mau jatuh gitu rasanya. Karena pernah pengalaman ceramah di Padang, pingsan, dipulangkan jamaah ke Bukit Tinggi saya aja. Karena semangat tinggi, fisik tak menjamin lagi. Wah, ini kurang tidur kata jamaah, kurang apa saat istirahat gitu. Saya malam ini pun sebenarnya kurang juga, mata agak sakit memang. Jadi bawaan saya dari tadi kan, bawaan saya serius saya dari tadi kan, tidak bercanda kali saya. Kenapa? Mata agak pedih, tak kenapa ini. Nah inilah Ustaz ini kan, mulai sakit-sakit juga kan. Nah itulah. Sakit ini banyak hikmahnya. Kalau orang dia sakit, kata para ulama, cukup dia sabar, pahalanya full seperti sehat. Kalau bapak ibu terbiasa sehari baca Quran 1 juz, setiap hari 5 waktu ke masjid, apalagi setiap hari puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, tidak boleh tiap hari ya, sekali puasa sekali libur. Itu rutin dilakukan, malam tahajud 1 jam, rutin dilakukan. Pas sakit tidak dilakukan lagi. Itu pahala tetap utuh bapak ibu. Pahala seperti melakukan, tapi dengan syarat ketika sehat dia rutin melakukan. Ini jangan pas lagi sakit baru pengen melakukan, pas sehat tidak mau melakukan, itu tidak ada pahala dia. Nah itu makanya kata Nabi, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan. Kalau ada orang dia sakit, ditinggalkannya ibadah yang rutin dilakukan ketika sehat, maka pahalanya utuh seperti dia sehat meskipun tidak dilakukan. Nah inilah pentingnya kita ketika sehat seperti ini banyak beribadah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan orang dia sakit tadi, di situ dia akan ingat sama Allah. Dengan dia sakit dia teringat dosa-dosanya. Beda dengan orang sehat. Kalau orang sehat ingin dapat pahala harus bergerak. Harus bergerak. Kalau enggak ada pahala. Kalau orang sakit cukup diam, dan memang diam kan, dan dia sabar, pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu mau mana nih? Mau bersyukur banyak beribadah? Mau sehat? Dia sehat mau, tapi harus banyak beribadah. Karena syukur. Kalau dia dikasih sakit, tidak usah beribadah banyak, cukup yang ini aja, yang wajib-wajib saja. Itu pun berbaring-berbaring kalau sholat 5 waktu. Tapi dia sabar, pahalanya juga dapat. Pilih yang mana? Sehat aja apa yang sakit? Kalau sakit enteng loh Bapak Ibu, kita duduk-duduk aja pahala banyak. Sabar tapi sabar dapat pahala. Kalau sehat harus bersyukur, banyak bergerak. Pilih mana? Mungkin lebih mudah begini. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Syukur dapat pahala, sabar dapat pahala. Tapi biasanya orang kalau dia susah lebih dekat sama Allah daripada senang, dia banyak lupa sama Allah. Tapi kalau misalnya ditanya sama kita, kaya bersyukur, miskin bersabar, badan sehat harus ke masjid, badan sakit tidak usah ke masjid, pahala seperti ke masjid, pilih mana? Tetap ke masjid. Badan sehat tidak usah ke masjid, pahala seperti ke masjid, tapi sabar. Mau apa Bu? Sehat aja ya, sama saya juga gitu. Saya biarlah kaya bersyukur. Kalau kaya bersyukur daripada miskin bersabar, biarlah sehat kita bersyukur bergerak banyak daripada sakit sabar tapi kita duduk, pahala sama. Karena apa? Kata para ulama, jiwa kita ini lebih senangnya yang senang-senang ya kan.
Kita tuh kan nggak suka yang susah-susah kan. Badan kita ini kan sukanya kan, jiwa kita ini lebih sukanya yang bersih-bersih, habis itu yang enak-enak, ya kan? Kalau susah-susah dapat pahala, tapi kalau enak dapat pahala, ngapain susah kan? Begitu. Tapi jarang orang ketika dikasih nikmat banyak bersyukur. Lebih banyak orang ketika dicabut nikmat, sakit, dia bisa bersabar. Begitu biasanya. Nah, jemaah yang dimuliakan, jadi masalah sakit ini kita diperintahkan kalau ada saudara kita sakit, jenguklah dia. Bahkan pahalanya sangat besar, jemaah. Saya bacakan ya ringkasannya saja hadis-hadis ini. Banyak saya tulis di sini. Jadi dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, ketika kita menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, bahkan dulu ada namanya al-a'mash. Kami kalau melihat saudara kami 3 hari tidak muncul, kami cek mana dia. Kalau dia sakit langsung kami jenguk. Berarti 3 hari sakit langsung jenguk. Begitu. Orang, kata Nabi, yang pergi menjenguk orang sakit itu ketika di jalan, itu kata Rasulullah, ka'annahu fi khirqatil jannah. Dia seperti memetik buah-buah di surga. Itu jalan ke tempat orang yang menjenguk orang sakit. Lalu kalau ternyata dia berada di sisi orang sakit dan duduk di situ, ghamaratur rahmah, dia tenggelam dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang dia di waktu pagi, kata Rasulullah, maka 70.000 malaikat mendoakan dia, berselawat kepada dia sampai sore. 70.000. Kalau datang dia di waktu sore, 70.000 malaikat akan berselawat kepada dia sampai dia pagi. Jadi menjenguk orang sakit ini pahalanya sangat besar, Bapak Ibu. Tentu ini faidah ke kita juga besar. Kenapa? Ternyata dengan kita menjenguk orang sakit, kita akan bersyukur betapa nikmat sehat itu sangat mahal. Tapi kalau kita jarang menjenguk, itu biasanya kita lupa. Ada kata Nabi, nikmatani ma'ghbunun fihi ma katsir minan nas nikmatus siha wal faragh. Ada 2 nikmat kita lalai. Yang salah satunya nikmat sehat. Makanya ada ulama menganjurkan Bapak Ibu kalau wisata jangan hanya pergi mandi-mandi ke Lubang Kucing, ke Sikabu. Kalau wisata pergi ke kuburan. Kalau wisata pergi, kalau saya di sekolah dulu di Solo. Di Solo itu ada namanya Bapak Ibu, Jawa Tengah, rumah sakit ortopedi. Kalau kita di sini kan poli atau ortopedi. Itu rumah sakit orang isi patah-patah semua. Serumah sakit itu orangnya patah-patah, patah kaki, patah leher, patah, semuanya patah. Jadi dengan kayak gitu kita bersyukur betapa badan kita masih menyambung begini, nikmatnya luar biasa. Nah, jadi jamaah, itu faidah pahala yang didapatkan bagi orang yang menjenguk orang sakit. Namun begini, perlu juga diperhatikan. Kalau kita menjenguk orang sakit, kita bacakan doa, jangan cuman semangat. Udah kayak gitu orang semangat-semangatkan pula. Kemarin saya jenguk jamaah kami, stroke bapak tuh. Datang jamaah tuh, main-main kayaknya bapak nih. Semangat Pak Ji. Nanti kita main futsal lagi gitu. Dimain-main kan, jangan begitu. Nanti ya mungkin dia biasa bercanda, cuman ada sedihnya juga. Harusnya sebagaimana Nabi SAW menganjurkan kita, kalau kita menjenguk kawan kita yang sakit, kita datang kepada dia, waktu itu kita mendoakannya. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma rabban nas adhibil ba's, ashfi anta syafi la syifan illa syifauka, syifaan la yughadiru saqama. Ya Tuhan manusia, sembuhkan, hilangkan penyakit. Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Sembuhkan, yang sembuhnya itu tidak memberikan bekas sedikit pun sakit lagi, Allah. Angkat semua penyakitnya. Lalu kepada orang sakit tadi kita bacakan juga, kita sebut sama dia, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa sakit, sedikit cuman. Tahurun insyaallah. Insyaallah penyakit dengan sakit ini dosa-dosa akan hilang. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. InsyaAllah dosa-dosa akan hilang, bersih insyaAllah. Terakhir, wa idza mata fattabi'u. Kalau dia meninggal, ikuti dia. Jadi kan sakit, lama-lama kan mati ya Pak ya. Ada juga yang sehat lagi, cuman terakhir mati juga terakhir sih. Jadi setelah nanti dia meninggal, maka ikuti. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti sholat, menyolatkan dia dapat pahala 1 qirot. 1 qirot itu sebesar 1 gunung. Lalu kalau ternyata dia mengikuti sampai mengantarkan ke kuburan, dapat qiraton, dapat 2 qirot, 2 gunung. Jadi pahalanya besar. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, kita ada mampir di masjid, entah masjid manapun, orang menyolatkan, ikutlah kita sholat. Pahalanya besar, 1 qirot, 1 besar gunung. Kalau gunung Merapi ini betul segitulah pahala kita dapat. Menyolatkan orang yang meninggal. Kalau masih sakit jangan disolatkan. Dia udah meninggal aja. Menyolatkan orang sakit itu doa namanya. Dia cepat mati, warisannya banyak, ya kan? Tapi ketika meninggal salatkan. Kalau kita antarkan ke kuburan dapat pula 2 qirot. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, inilah ya indahnya Islam.
perkara sepele diperhatikan, dan masih banyak adab-adab yang lain yang kita anggap sepele tapi Islam sangat memperhatikan. Itulah lengkapnya agama kita, dan kita berharap Allah mematikan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.